Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1. Nama saya Muhammad Iqbal, dan rekan saya ada Febrian Syah Bahri, Rizkia Fatihatul Jannah, dan Muhammad Rozak. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai example 11.5 pada halaman 519-520 pada buku Coulson. Kami di sini menggunakan penghitungan melalui Excel. Nah, langsung saja. Jadi pada poin yang ditanyakan di soal example 11.5 ini adalah mengestimasi dari jumlah stage ideal antara butan pentan dengan diberikan komponen seperti berikut. Nah, pada soal diketahui komposisi dari antara feed, top maupun bottom, distilat pada top maupun bottom ya. Di sini ada propan dengan data seperti ini yang teman-teman bisa perhatikan. Lalu untuk data selanjutnya adalah diketahui tekanannya adalah 8,3 bar dengan rasio refluxnya 2,5, dan low komponen adalah N butan, and heavy komponen adalah I pentan. Maaf ya, ralat ya, maksud saya ini ada light komponen. Lalu bagaimana langkah perhitungannya adalah yang pertama, kita perlu menghitung dari T dew point pada top dan T bubble point pada bottom. Nah, pada soal tadi sudah diketahui distilat pada top adalah C35, C4 dan seperti ini. Dan setelah dilakukan kita selanjutnya adalah menghitung XJ ya. XJ didapatkan segini. XJ didapatkan perhitungan antara D per ini ya, total antara feed, butan dan pentan. Selanjutnya pada XJ C4 juga didapatkan dari perhitungan D C4 per total antara butan dan pentan. Dan ini juga perhitungan antara D NC4 dengan total antara perhitungan NC4 dan C5. Dan selanjutnya yang untuk XC C5 ini didapatkan dari perhitungan DC5 per ini total dari butan dan pentan. Nah, begitupun perhitungannya ketika kita mencari XB ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita langsung trial pada ini ya. Kita trial ada 2 trial yaitu pada suhu 100 dan 120 dengan KI-nya. KI ini kita dapatkan dari ini ya, dari tabel atau dari grafik yang didapatkan dari D pressure charge gitu. Nah, di sini temperaturnya sudah diberikan tabel seperti ini. Kita trial pada suhu 100 dan pada suhu 120 dan didapatkan KC3 pada suhu 100 segini ya, dan K pada suhu 120 juga didapatkan kurang lebih seperti ini. Lalu setelah kita didapatkan K-nya adalah kita menghitung KI-nya.
KI pada suhu 100 dan KI pada suhu 120. Untuk mendapatkan KI-nya adalah dilakukan perhitungan langsung saja melalui KI dan XI. Ini X-nya adalah X bottom ya, karena ini kan untuk perhitungan pertama kita dari kami menghitung bottom terlebih dahulu. Lalu selanjutnya perhitungan pada top ya. Perhitungan pada top dengan trial suhu 70 dan 65 derajat. Dengan perhitungannya dengan YI per KI seperti ini. YI ini yang sudah kita hitung tadi ya, data awal yang sudah kita hitung. Lalu KI-nya juga sama, kita menggunakan perhitungan ini melalui grafik di Priester ini, dan lalu akan kita dapatkan KI-nya. Kurang lebih hasil perhitungan grafik kita didapatkan KI seperti ini. Lalu setelah kita dapatkan dew point dan bubble point pada bottom dan dew point pada top, selanjutnya kita menghitung relatif volatilitasnya. Rumusnya adalah AI sama dengan KI per KHK. Nah, KI dari perhitungan kita dapatkan perhitungannya seperti ini ya, dengan ini. Lalu selanjutnya setelah menghitung dari relatif volatilitas, selanjutnya kita menghitung komponen non-K ya, atau flow rate non-K flow. Nah, seperti ini. Nah, data yang kita hitung, yang sebelum kita menghitungnya adalah kita nanti akan menghitung ini ya, LI, VI aksen dan LI aksen gitu. Nah, untuk non-K flow sendiri pada soal ini adalah C3, IC4 dan NC5 ya. Nah, AI ini kita dapatkan dari data tadi, dari relatif volatilitas ini ya. Kita dapatkan di sini. Nah, DI ini data awal ya. Data awal tadi. Kalau DI C3 ya, berarti DI C3 berarti ya D distilat pada top propan ya, yaitu diketahui 5. Nah, ini lalu langsung dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus DI per AI min 1. Jadi DI 5 per AI adalah 5 dikurangi 1, jadi setelah perhitungan ada 5/4 dan didapatkan data sekian, 1,25. Begitupun perhitungan LI pada C4 ya. LI pada C4 kita lakukan perhitungan DI 15 dan AI adalah 2,6 dikurangi min 1 dan didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk totalnya pada top adalah sebesar 10,625 dan dibulatkan 10,7. Nah, untuk perhitungan VI-nya ini kita harus mendapatkan data ini LI dan DI. LI kita sudah dapatkan, LI C3 adalah 1,25, lalu kita tambahkan dengan DI-nya adalah 5, lalu dapatkan total sekian. Begitupun dengan perhitungan VI pada C4 adalah juga sama,
lalu kita dapatkan ya. Untuk selanjutnya kita menghitung pada bottom di C5 ya, perhitungan sama seperti yang ada di top dengan jika kita menghitung LI ada rumusnya DI per A dari komponen min 1, dapatkan sekian. Lalu selanjutnya mengkalkulate flow of combine pay pada rectifying section dan stripping section. Untuk perhitungan L pada rectifying section adalah rumusnya L min sigma LI pada top, dan V untuk menghitung VE adalah V min sigma VI pada top. Nah, selanjutnya untuk stripping section perhitungannya adalah LE sama dengan L aksen min sigma LI, V sama dengan V aksen min sigma FI aksen. Nah, untuk LE nya kita melakukan perhitungan seperti ini, yaitu rumusnya adalah 2,5 kali total dari feed pada top dikurangi dari sigma LI pada top, yaitu sebesar 10,7 dan didapatkan LE sebesar 101,8. Perhitungan pada VE juga perhitungannya adalah 2,5 plus 1 dikali dari total dari top, yaitu total dari feed pada top yaitu 45 dikurangi dari sigma jumlah total dari VI ya pada top, yaitu sebesar 30,7, lalu akan didapatkan nilai 126,8. Pada VE juga sama, VE aksen juga sama, dan juga L aksen juga perhitungannya untuk VE aksen perhitungannya adalah ini ya, 2,5 ditambah 1 dikali dari total distilat pada top tadi 45 dikurangi dari sigma total VE aksen pada bottom, yaitu sebesar ini ya 25,9. Lalu perhitungan pada LE aksen adalah 2,5 ditambah 1 dikali total tadi feed pada top, yaitu 45 ditambah ini ya pada feed pada bottom 55, kemudian dikurangi sigma total VI pada bottom, yaitu didapatkan nilai 151,6. Selanjutnya kita menghitung slope pada garis operasi atas, yaitu rumusnya adalah LE per FE. LE tadi sudah kita dapatkan 101,8 dan FE kita dapatkan 126,8. Lalu kita lakukan perhitungan, didapatkan data nilai 0,80. Lalu selanjutnya kita menghitung garis slope pada garis operasi bawah, yaitu kita hitung LE aksen kita sudah dapatkan 101,6 dan VE aksen kita dapatkan 131,6. Lalu kita dapatkan nilai slope-nya adalah 1,15. Lalu selanjutnya kita lakukan perhitungan XB ya. XB adalah flow
like komponen per flow total like komponen dan heavy komponen. Nih kita dapatkan totalnya ada 0,05. Lalu menghitung intercept adalah rumusnya adalah xc per rasio reflux-nya ya, rasio reflux plus 1. Kita dapatkan nilai 0,274. Lalu kita lakukan perhitungan untuk slope-nya, yaitu rumusnya yaitu rasio reflux per rasio reflux plus 1. Kita dapatkan slope-nya, lalu xc, lalu kita dapatkan juga data xf. Setelah itu kita mengplot garis untuk mendapatkan jumlah number stack idealnya. Kita masukkan data x0, 0,24, 0,4, 0,6, 0,8 dan sampai 1. Kita dapatkan nilai y-nya adalah ketika x-nya 0,2, y-nya 0,3, x-nya 0,4, y-nya 0,57, x-nya 0,6, 0,75 dan ketika x-nya 0,8 dapatkan y-nya 0,88. Untuk dari mana perhitungan y ini adalah dari rumus ini, 2x per 1 plus x. Lalu setelah itu kita analisa menggunakan grafik, lalu berdasarkan dari garis operasi atas dan bawah yang sudah kita hitung, lalu kita membuat grafiknya. Nah, dari sini kita untuk ini ya, seperti anak tangga ini adalah menunjukkan dari number of stacks-nya ya. Jadi di sini kita dapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di sini kita dapatkan jumlah stage-nya adalah 11. Gitu. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.